Di salah satu sudut Bandung yang jarang dibicarakan orang-orang, terdapat gang sempit yang seolah diciptakan untuk menampung sisa-sisa hidup. Air got yang hitam, dinding rumah yang lembab, dan tanah becek yang tidak pernah benar-benar kering. Pada ujung gang itu berdiri sebuah rumah kayu tua yang lebih mirip penanda kelelahan daripada tempat tinggal. Papan-papannya menua tanpa perlindungan, atapnya menyisakan lubang-lubang kecil yang pada musim hujan menjelma menjadi saluran air liar. Di dalam rumah, lantai tanah mengeras dan retak, seakan ikut menyimpan arsip kesulitan yang tidak pernah selesai. Penghuni rumah itu bernama Larasati. Usianya 22 tahun, tetapi wajahnya memuat jejak waktu yang terlalu panjang untuk disebut muda. Di mata orang-orang, Larasati bukan hanya miskin, melainkan juga dianggap membawa ketidakberuntungan. Masyarakat kampung sering menyusun kesimpulan tanpa memeriksa sebab, dan dalam kebiasaan semacam itu, kemiskinan mudah disederhanakan menjadi kesalahan personal. Keadaan Larasati dimaknai sebagai kutukan, nasibnya dibaca sebagai peringatan agar orang lain menjaga jarak. Larasati menjadi yatim piatu ketika ia belum cukup dewasa untuk memahami kehilangan sebagai proses, bukan hukuman. Ibunya berpulang setelah sakit panjang yang tak pernah tertangani secara layak. Ayahnya menyusul akibat kecelakaan kerja yang tidak memberi ruang bagi keluarga kecil untuk menawar duka. Setelah itu, hidup Larasati seolah dipindahkan ke ruang sunyi yang tidak memiliki pintu keluar. Ia tumbuh di antara orang-orang, tetapi tanpa benar-benar disertai. Ia tetap ada, namun tidak pernah dianggap hadir. Setiap hari, ia memulai pagi sebelum matahari menampakkan diri sepenuhnya. Pekerjaan rumah ia lakukan dengan gerak yang hemat, seperti seseorang yang harus mengatur tenaga agar cukup hingga malam. Ia menyapu debu yang selalu kembali, mengeringkan genangan kecil akibat bocor atap, dan merapikan barang-barang sederhana yang tidak seberapa jumlahnya. Setelah itu, Larasati mencari pekerjaan serabutan, apapun yang mungkin ditemukan. Kadang ia membantu warung mengupas bawang dan membersihkan peralatan, kadang mencuci pakaian orang lain dengan imbalan uang kecil, kadang membersihkan halaman rumah seorang lansia demi sepiring nasi. Dalam kondisi tertentu, ia tidak memperoleh apapun selain rasa lapar yang harus ditenangkan dengan air putih. Kekerasan hidup yang paling menggerogoti Larasati bukan hanya ketiadaan uang, melainkan ketiadaan pengakuan. Ia menjalani hari-hari dengan tatapan miring dan bisik-bisik yang sengaja diperdengarkan. Ia diperlakukan seolah kemiskinan dapat menular, seolah dekat dengannya berarti mengundang kesialan. Anak-anak kecil meniru kebencian orang dewasa dengan mudah, itu tampak dalam cara mereka menatap dan menolak. Dalam proses semacam itu, Larasati pelan-pelan belajar bahwa rasa malu dapat dipaksakan dari luar, bahkan kepada seseorang yang tidak melakukan kesalahan apapun. Meskipun demikian, Larasati tetap mempertahankan kebiasaan baik yang nyaris menjadi satu-satunya bukti bahwa ia tidak menyerah. Ia masih menolong bila diminta, masih mengangguk sopan ketika berpapasan, dan masih berusaha bersyukur ketika bangun pagi, walau perutnya sering menuntut sesuatu yang tidak mampu ia berikan. Pada malam hari, ia menyimpan kesedihan dalam diam. Tangisnya tidak pernah menjadi tontonan. Ia memeluk guling tua peninggalan ibunya dan membiarkan kenangan bekerja seperti jarum halus, menembus hingga ke pusat hati. Satu-satunya benda yang ia jaga seperti pusaka adalah foto lama keluarga. Warna foto itu telah pudar, tetapi ekspresi bahagia di wajah ayah dan ibunya masih bertahan, seolah kebahagiaan masa lalu tidak tunduk pada waktu. Larasati kerap menatap foto itu dalam keadaan lelah, dan pada momen-momen tertentu ia merasa seakan rumah tua itu berdiri hanya karena kenangan tersebut masih menahannya agar tidak runtuh. Di tengah keterbatasan, Larasati menyimpan impian yang sederhana namun sulit. Ia ingin bekerja secara lebih tetap, memiliki penghasilan, memperbaiki rumah, dan berhenti menjadi objek kasihan. Ia ingin membuktikan bahwa hidup tidak harus menetap pada satu titik gelap. Keinginan semacam itu mungkin tampak kecil bagi orang lain, tetapi bagi Larasati itu adalah upaya merawat martabat, sebuah pengakuan kepada diri sendiri bahwa ia layak memiliki masa depan. Maka pada suatu pagi, ketika udara Bandung lembab oleh embun, Larasati memutuskan melamar pekerjaan di sebuah toko kecil di pusat kota. Keputusan itu menuntut biaya dan keberanian. Ia tidak memiliki kendaraan, dan berjalan kaki akan memakan waktu terlalu lama. Larasati memilih memesan ojek dari meskipun itu berarti menghabiskan uang terakhir yang tersisa. Ia menggenggam ponsel kecil dengan layar retak, menatap nama pengemudi yang muncul, dan merasakan jantungnya berdebar dengan cara yang tidak biasa. Dalam hidupnya yang terbiasa menerima penolakan, segala bentuk kemungkinan terasa seperti ancaman sekaligus harapan. Beberapa saat kemudian, deru motor memasuki gang sempit itu. Suara mesin terdengar halus, seolah kendaraan dirawat dengan telaten. Seorang pengemudi berhenti tepat di depan rumah Larasati. Namanya tertera dalam aplikasi,
Raka Wijanarka. Sosoknya berbeda dari kebanyakan pengemudi yang pernah Larasati lihat. Wajahnya bersih, tatapannya tenang, dan gerak tubuhnya terukur, seakan ia memahami pentingnya memberi rasa aman kepada penumpang. Ada wangi samar yang tidak lazim bagi kehidupan jalanan, bukan aroma parfum menyengat, melainkan kesan tanah basah dan dedaunan setelah hujan, seperti hutan yang menyembunyikan banyak rahasia. Larasati menaiki motor dengan hati-hati. Dalam perjalanan, kota bergerak di sekeliling mereka. Kios yang baru membuka, pedagang yang menata barang, kendaraan yang berlalu dalam ritme pagi. Namun bagi Larasati, yang paling menonjol justru pengalaman baru berupa perlakuan yang layak. Ia tidak menerima tatapan merendahkan, tidak mendengar candaan yang mengobjektifikasi, dan tidak merasakan dirinya dianggap beban. Ia menemukan sesuatu yang lama hilang dari hidupnya, rasa dihormati. Raka berkendara dengan ritme yang tidak tergesa. Ketika jalanan berlubang dan tubuh motor berguncang, Larasati refleks berpegangan lebih erat, lalu segera merasa malu karena menyadari jarak yang selama ini ia jaga. Namun tidak ada reaksi yang mempermalukan. Tidak ada gestur yang mengubah ketidaknyamanan menjadi permainan kuasa. Yang ada hanya ketenangan, seolah hal kecil itu dianggap wajar dalam perjalanan manusia. Mendekati lokasi toko, Larasati menyadari bahwa ia belum memikirkan ongkos pulang. Ia hidup dengan perhitungan yang sangat ketat, satu keputusan berisiko memunculkan rangkaian masalah. Tetapi anehnya, dalam kebersamaan singkat itu, ia tidak merasa sendirian seperti biasanya. Ada ruang lapang di dadanya, ruang yang lama tertutup oleh rasa takut dan malu. Sesampainya di depan toko, Larasati bersiap membayar. Namun Raka menolak menerima uang itu. Penolakan tersebut bukan gaya pamer, melainkan keputusan yang terasa seperti pelindung. Seolah seseorang baru saja menutup pintu bagi rasa lapar yang biasanya menunggu Larasati di ujung hari. Larasati terdiam, karena selama bertahun-tahun tidak ada orang yang memikirkan kebutuhan paling mendasar dirinya tanpa meminta imbalan. Raka pergi setelah memastikan Larasati turun dengan aman. Sebelum beranjak, ia menyampaikan kesediaan untuk menjemput jika Larasati membutuhkan. Tidak ada kesan menggantungkan janji untuk memancing. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang membuat kalimat itu terdengar seperti komitmen sunyi, seperti tanggung jawab yang diterima tanpa banyak bicara. Larasati menjalani proses melamar pekerjaan dengan tangan gemetar, tetapi ia mencoba tampil tegar. Ia menjawab pertanyaan seperlunya, menyerahkan dokumen yang ia siapkan seadanya, dan menahan diri agar tidak terlihat terlalu berharap. Dalam ruang sempit toko itu, Larasati merasa bahwa hidupnya sedang diuji. Apakah ia hanya akan menjadi nama lain yang dilupakan, atau akhirnya diberi kesempatan untuk berdiri lebih tegak? Selesai melamar, Larasati ragu memanggil Raka. Ia merasa tidak pantas merepotkan, sebuah rasa yang umum lahir dari pengalaman panjang menjadi beban sosial. Namun kebimbangan itu kalah oleh kebutuhan. Ia menghubungi Raka, dan jawaban datang cepat. Tidak lama kemudian, motor itu muncul lagi, tepat waktu, seolah menegaskan bahwa perhatian Raka bukan basa-basi. Sejak hari itu, Raka mulai hadir dalam hidup Larasati dengan cara yang stabil. Kehadiran tersebut tidak selalu dalam bentuk perjalanan ojek. Kadang Raka datang membawa makanan sederhana, kadang membantu memperbaiki pintu rumah yang longgar, kadang hanya memastikan Larasati tidak kehabisan kebutuhan pokok. Sikap itu perlahan mengubah cara Larasati memandang dirinya sendiri. Ia yang terbiasa hidup sebagai bayangan, kini mulai merasa terlihat. Pada saat yang sama, perubahan kecil mulai terjadi dalam lingkungan sekitar. Beberapa tetangga yang biasanya dingin mendadak menahan diri untuk tidak bergosip terlalu keras. Sejumlah orang memandang Larasati dengan rasa ingin tahu baru. Larasati tidak memahami sepenuhnya, tetapi ia merasakan sesuatu bergerak di bawah permukaan kampung, semacam ketegangan yang berusaha disembunyikan. Ia tidak mendengar alasan, namun intuisi yang dibentuk oleh tahun-tahun bertahan hidup membuatnya peka. Kebaikan yang datang tiba-tiba sering diikuti sesuatu yang tidak terlihat. Hari demi hari, Larasati merasakan tumbuhnya rasa hangat yang tidak pernah ia kenal. Ia bukan hanya menerima bantuan, melainkan juga menerima penghargaan. Raka tidak memintanya menjadi orang lain. Ia tidak menuntut Larasati tampil indah atau kaya. Ia seolah memandang Larasati sebagai manusia yang utuh, bukan sekadar cerita kemiskinan. Perlakuan semacam itu bagi Larasati bukan detail, itu adalah revolusi. Dalam beberapa bulan, hubungan keduanya mengarah pada keputusan besar. Mereka menikah secara sederhana, tanpa pesta mewah, tetapi dengan kesungguhan yang terasa nyata. Larasati meninggalkan gang sempit itu dan pindah ke wilayah pinggir desa yang lebih tenang. Di tempat baru, rumah-rumah berdiri berjauhan,
pepohonan lebih lebat, dan angin membawa kesejukan yang berbeda. Larasati seakan memulai babak baru, tidak lagi terkurung oleh label yang ditempelkan kampung lama. Hari-hari awal pernikahan berjalan dengan ketentraman yang hampir terasa tidak masuk akal bagi Larasati. Raka memperlakukan Larasati dengan kasih dan perhatian yang konsisten. Kebutuhan rumah dipenuhi dengan cara yang tidak selalu bisa dijelaskan, namun cukup untuk hidup sederhana. Larasati hamil, dan kehamilan itu menjadi simbol harapan yang lebih konkret daripada sekadar mimpi. Ia mulai memikirkan masa depan sebagai sesuatu yang mungkin, bukan sesuatu yang hanya dimiliki orang lain. Namun memasuki bulan ke-7, perubahan halus mulai muncul. Raka pulang lebih larut, dan kelelahan di wajahnya bukan lelah kerja biasa. Tubuhnya kadang terasa dingin pada waktu tertentu, dan ada malam-malam ketika Larasati terbangun lalu menyadari ranjang di sisi lain kosong. Ketika Raka kembali menjelang subuh, ia tampak seperti orang yang baru menempuh perjalanan jauh melalui tempat yang tidak tercatat di peta manusia. Larasati mencoba menenangkan diri dengan penjelasan rasional. Kehamilan sering mengubah emosi dan persepsi, pikiran mudah membesar-besarkan hal kecil. Namun kemudian mimpi-mimpi mulai datang dengan pola yang konsisten. Bayangan ular raksasa melingkari rumah, mata yang menatap dengan kesedihan, dan suasana hutan yang terlalu hidup untuk sekadar bunga tidur. Larasati bangun dalam keringat dingin, memegang perutnya, dan merasakan kecemasan yang tidak mampu ia jelaskan. Pada suatu malam, ketika angin kencang dan langit gelap menekan desa, Larasati terbangun oleh getaran halus dari tanah. Suara di luar rumah bukan suara hewan biasa. Larasati keluar dengan langkah lambat karena perut yang membesar, dan pada kilat yang menyambar, ia melihat bentuk memanjang yang bergerak di halaman. Ular raksasa itu bukan sekadar besar, ia memiliki pola sisik yang berkilau seperti logam berharga. Dan yang membuat Larasati kehilangan kemampuan berpikir adalah matanya, mata yang sama dengan mata Raka. Dalam rentang detik yang terasa seperti waktu dipatahkan, wujud itu menyusut dan berubah. Tubuhnya bergeser, seolah alam menukar bentuk dengan cara yang tidak dapat diterangkan. Larasati menyaksikan Raka berdiri di hadapannya dengan wajah pucat dan mata penuh beban. Saat itulah, dunia Larasati yang baru dibangun dengan susah payah seperti ditabrak kenyataan yang tidak memberi kesempatan untuk bernegosiasi. Larasati memahami bahwa cintanya sedang berhadapan dengan sesuatu yang melampaui logika manusia. Kebenaran itu tidak datang sebagai informasi, melainkan sebagai pengalaman yang memaksa seluruh tubuhnya mempercayai. Raka bukan manusia biasa. Raka adalah penjaga dari bangsa gaib, siluman ular yang telah lama mengikat diri pada wilayah tertentu dan pada aturan-aturan yang tidak dapat Larasati pahami. Raka mencintai Larasati, tetapi cinta itu berhadapan dengan konsekuensi yang mematikan. Di tengah ketakutan, Larasati merasakan lapisan lain dari tragedi. Kebaikan yang selama ini ia terima ternyata dibangun di atas rahasia yang terlalu besar. Dan rahasia itu kini membuka pintu bagi ancaman yang tidak terlihat, seolah ada pihak lain yang selama ini mengintai dari balik hutan dan gelap. Raka memutuskan pergi. Kepergian itu bukan pelepasan sederhana, melainkan tindakan perlindungan. Larasati yang hamil tua tidak memiliki tenaga untuk mengejar, juga tidak memiliki kapasitas untuk memahami dunia yang sedang menelan rumah tangganya. Ia hanya merasakan tubuhnya kehilangan sandaran, seperti seseorang yang baru saja menemukan cahaya, lalu dipaksa kembali ke ruang gelap. Ketika Raka menghilang, yang tersisa hanyalah bau tanah basah yang menguat, dan sebuah sisi kecil berwarna keemasan di tanah halaman, seperti tanda bahwa semua itu bukan ilusi. Pada malam itu, Larasati mengalami patah yang paling dalam, bukan sekadar ditinggalkan, melainkan ditinggalkan setelah percaya. Pada hari-hari setelah kepergian Raka, Larasati hidup dalam ritme yang menyerupai kabut. Ia bergerak karena harus bergerak, bukan karena memiliki arah. Kehamilannya terus berjalan, tetapi kebahagiaan yang seharusnya menyertai menjadi tumpul, tertutup duka. Rumah yang dulu terasa hangat kini menjadi ruang besar yang membesarkan gema kesendirian. Larasati mulai menyusun kebiasaan baru untuk bertahan. Ia membersihkan rumah secara berlebihan, seolah membersihkan dapat menenangkan pikiran. Ia menata peralatan dapur dengan presisi, seolah keteraturan dapat menutup kekacauan batin. Ia merapikan pakaian Raka yang tersisa, bukan karena berharap Raka pulang, melainkan karena belum sanggup menerima bahwa benda-benda itu hanya akan menjadi artefak. Pada malam hari, Larasati sering duduk menatap halaman. Angin desa membawa suara serangga, daun bergesek, dan kadang suara dari hutan yang tidak mampu ia identifikasi. Di waktu tertentu, Larasati merasakan kehadiran yang tidak terlihat. Ia tidak melihat sosok, tetapi merasakan tekanan halus pada udara, seperti seseorang berdiri jauh dan menahan diri untuk tidak mendekat.
Perasaan itu menumbuhkan dua emosi sekaligus, rindu dan takut. Di sela-sela perasaan itu, Larasati mulai memperhatikan fenomena ganjil. Pagi tertentu, di depan pintu rumahnya muncul amplop putih tanpa nama pengirim. Isi amplop itu uang dalam jumlah yang tidak mungkin ia miliki. Larasati menatap uang itu lama, dan untuk pertama kalinya merasakan bahwa rezeki dapat datang dengan cara yang menyeramkan. Ia ingin menolak, tetapi kebutuhan hidup memaksanya menerima. Dalam proses menerima itulah batinnya terbelah, ia memerlukan uang untuk bertahan, tetapi ia curiga uang itu adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Keanehan lain menyusul. Pedagang pasar mendadak bersikap murah hati, bahkan ada yang menolak pembayaran. Sebagian memberi alasan sedekah bagi ibu hamil, tetapi Larasati merasakan perubahan sikap itu terlalu drastis. Ia pernah mengalami penolakan yang konsisten, maka perubahan mendadak terasa seperti manipulasi sosial. Larasati memahami bahwa masyarakat sering menghormati bukan manusia, melainkan simbol. Dan simbol itu bisa saja berupa uang, atau berupa sesuatu yang lebih gaib. Di tengah kebingungan, seorang tetua desa datang. Namanya Wiraatmaja, pria tua dengan pakaian sederhana dan tatapan yang terlalu tajam untuk disebut biasa. Ia menyerahkan dokumen kepemilikan tanah dan sebuah rumah kayu besar yang terawat di pinggiran desa. Larasati hampir tidak mampu membaca kenyataan. Ia tidak pernah membeli, tidak pernah mengurus, bahkan tidak pernah bermimpi memiliki hal sebesar itu. Tetua itu tidak menjelaskan panjang, hanya meninggalkan kesan bahwa semua telah dititipkan lama dan baru boleh diberikan saat waktunya tepat. Larasati pindah ke rumah itu dengan tubuh yang semakin berat oleh kehamilan. Rumah baru tersebut indah, luas, dan kokoh, dengan ukiran halus yang tampak seperti karya tangan yang memahami makna rumah sebagai tempat berlindung. Namun yang Larasati rasakan bukan kebanggaan, melainkan kesedihan yang lebih luas. Semakin besar rumah, semakin jelas kekosongan. Semakin banyak ruang, semakin nyata bahwa ia sendirian. Pada malam-malam tertentu, Larasati menggenggam sisik emas yang ia simpan dalam kotak kayu kecil. Sisik itu berkilau redup dalam cahaya lampu. Benda kecil itu menjadi pusat emosi, pengingat cinta, tanda kehilangan, dan bukti bahwa kehidupannya pernah disentuh hal yang tidak lazim. Larasati tidak mampu membenci Raka, karena ia yakin kepergian itu adalah bentuk perlindungan. Tetapi ia juga tidak mampu menerima jalan yang harus dibayar oleh perlindungan itu. Larasati mulai mengalami mimpi yang berulang. Dalam mimpi, Raka terlihat berdiri di antara pepohonan, jauh, tidak mendekat, seolah terikat oleh batas tak terlihat. Setiap kali Larasati mencoba mendekati, jarak tidak pernah berkurang. Mimpi-mimpi tersebut menyisakan rasa lelah yang lebih berat daripada pekerjaan fisik. Ia bangun dengan mata bengkak, lalu tetap menjalani hari, karena tubuhnya membawa kehidupan lain yang tidak boleh ia abaikan. Halaman proyek baru ini, dalam hidup Larasati, menjadi fase ketika ia belajar sesuatu yang pahit, bahwa harta tidak selalu hadir sebagai berkah, melainkan kadang sebagai kompensasi atas kehilangan. Kekayaan dapat menjadi tembok yang memisahkan, bukan jembatan yang mendekatkan. Dan ketika manusia tidak memiliki tempat untuk mengolah duka secara sehat, duka itu dapat berubah menjadi kegelapan yang memakan dari dalam. Larasati memasuki bulan ke-9 dengan ketahanan yang menipis. Ia berusaha menjaga diri demi anaknya, tetapi kesepian berulang kali menekan seperti air yang terus menghantam batu. Dalam situasi itu, rasa putus asa bukan muncul sebagai ledakan, melainkan sebagai bisikan yang konsisten. Bisikan yang mengatakan bahwa bertahan mungkin tidak selalu berarti menang. Bulan ke-9 kehamilan datang seperti musim yang tidak menyisakan ruang bagi keceriaan. Larasati bergerak lambat di rumah besarnya, tetapi langkahnya tidak pernah benar-benar sampai pada tujuan. Ia menatap jendela lebih sering daripada menatap meja makan. Ia mendengarkan angin lebih tekun daripada mendengarkan denyut kehidupannya sendiri. Dan pada fase itu, kesedihan tidak lagi berbentuk tangis, melainkan kebisuan panjang yang menipiskan daya hidup. Di luar rumah, desa tetap menjalankan rutinitasnya. Orang-orang pergi ke ladang, anak-anak berlarian, dan suara pasar kecil tetap ramai pada pagi hari. Tetapi Larasati merasakan dirinya terpisah, seolah berada dalam kaca bening yang membuat ia melihat kehidupan tanpa bisa menyentuhnya. Orang-orang mulai menghormati Larasati karena kekayaan yang menyelimutinya, namun penghormatan itu terasa kosong. Ia tidak mendapatkan penerimaan sebagai manusia, melainkan sebagai pemilik rumah besar dan tanah luas. Pada suatu malam hujan turun deras, dan langit tampak berdenyut oleh kilat yang saling mengejar. Larasati terbangun dengan perut menegang, napasnya pendek, dan pikiran yang dipenuhi ketakutan. Dalam suara hujan,
Ia menangkap bunyi gesekan halus di tanah, bunyi yang tidak asing sejak malam perubahan itu terjadi. Ia keluar ke teras dengan tubuh gemetar, tidak mengindahkan dingin yang menembus pakaian. Di ujung halaman, terlihat bayangan besar. Ular raksasa dengan sisi keemasan muncul dalam kilatan cahaya, tidak mendekat, seolah menjaga jarak dengan sengaja. Matanya menatap Larasati dengan cara yang membuat duka terasa nyata. Larasati merasakan gelombang emosi yang sulit dijelaskan, rindu yang memuncak, takut yang mengunci, dan harapan yang terlalu lama dipendam. Namun pertemuan itu tidak berlanjut pada penyelesaian. Bayangan itu tidak menyeberangi batas, dan Larasati pun tidak sanggup melangkah jauh. Ada semacam garis tak terlihat yang melarang keduanya bertemu dalam bentuk yang utuh. Dalam detik-detik yang ringkih, makhluk itu kemudian menghilang, seperti kabut yang disapu angin. Larasati tersisa memandang halaman kosong, dan pada saat itulah sesuatu dalam dirinya runtuh sepenuhnya. Larasati jatuh berlutut di tanah basah. Tubuhnya tidak kuat menahan beban emosi dan kehamilan. Di kepalanya, kenangan bergulung, masa kecil yang kehilangan, masa remaja yang dihina, masa dewasa yang kesepian, lalu kebahagiaan singkat yang kini menjadi luka baru. Larasati merasakan bahwa hidup seolah memberinya cinta untuk menunjukkan rasanya bahagia, lalu merampasnya agar kehilangan terasa lebih tajam. Pagi hari, warga desa menemukan Larasati terbaring di tepi halaman rumah besar itu. Wajahnya tampak damai, seolah tidak sedang melawan apapun. Tidak ada tanda kekerasan, tidak ada jejak jelas, tidak ada penjelasan yang dapat dicatat secara rasional. Kehamilan yang kemarin masih bergerak kini sunyi. Peristiwa itu memunculkan desas-desus yang berkembang cepat. Sebagian orang menyebutnya musibah, sebagian menyebutnya kutukan, sebagian lagi menyebutnya konsekuensi dari hubungan dengan dunia gaib. Tetua desa mencoba menenangkan warga, tetapi ketakutan memiliki caranya sendiri untuk menyebar. Orang-orang membicarakan suara melata pada malam hujan. Ada yang mengaku melihat bayangan besar di pinggir hutan lalu lenyap. Tidak ada bukti yang dapat ditunjukkan, dan karena itu cerita berubah menjadi legenda. Dalam legenda, fakta tidak lagi penting, yang penting adalah rasa ngeri dan rasa ingin tahu. Di hutan yang jarang disentuh manusia, ular raksasa melingkar diam. Sisiknya yang biasanya berkilau tampak kusam, seolah cahaya dalam dirinya padam. Makhluk penjaga itu menunduk, dan tubuhnya seperti menanggung duka yang tidak dapat dibagi. Cinta yang ia rawat menjadi sebab dari kehilangan yang ia paling takutkan. Ia memilih pergi untuk melindungi, tetapi perlindungan itu tidak mampu menahan kehancuran yang terjadi di dalam jiwa Larasati. Pada titik ini, tragedi Larasati tidak dapat dipahami hanya sebagai kisah mistis. Ia juga merupakan narasi tentang dampak kesepian, tekanan sosial, dan luka yang tidak pernah mendapatkan ruang pemulihan. Larasati menghabiskan sebagian besar hidupnya menjadi sasaran stigma. Ia tidak memiliki sistem dukungan yang kuat, tidak memiliki tempat aman untuk bercerita, dan tidak mendapatkan validasi emosional yang memadai. Ketika cinta datang, cinta itu menjadi satu-satunya sumber kehangatan, sehingga ketika cinta itu hilang, dunia runtuh tanpa penyangga lain. Kekayaan yang datang setelah kepergian Raka memperparah keadaan. Harta itu tidak berfungsi sebagai pemulih, melainkan sebagai pengingat, bahwa semua yang besar dan mewah hadir bersamaan dengan kehilangan yang paling melukai. Dalam konteks psikologis, kondisi semacam ini dapat memicu rasa hampa dan ketidakberdayaan, terutama ketika individu mengalami tekanan berulang tanpa dukungan sosial. Duka yang dipendam tidak menghilang, ia berubah bentuk menjadi beban mental yang memengaruhi tubuh. Pada akhirnya, kisah Larasati meninggalkan beberapa pelajaran yang dapat dibaca secara lebih luas. Pertama, stigma sosial terhadap kemiskinan dapat menciptakan luka yang lebih dalam daripada kemiskinan itu sendiri, karena stigma merampas martabat dan mengisolasi individu dari bantuan. Kedua, relasi yang dibangun di atas rahasia, betapapun niatnya melindungi, dapat melahirkan ketidakpastian yang menghancurkan ketika kebenaran muncul tanpa persiapan. Ketiga, harta tidak dapat menggantikan kehangatan psikologis yang lahir dari dukungan manusiawi. Kesejahteraan emosional membutuhkan kejujuran, komunitas, dan akses pada pertolongan. Larasati tidak runtuh karena ia lemah semata, melainkan karena ia terlalu lama berdiri sendirian. Raka tidak gagal karena tidak mencintai, melainkan karena cinta itu harus tunduk pada aturan yang tidak bisa dinegosiasikan. Dalam pertemuan keduanya, cinta menjadi nyata, tetapi juga menjadi bukti bahwa rasa sayang tidak selalu cukup untuk menyelamatkan manusia dari konsekuensi yang lebih besar. Dan di antara pepohonan hutan yang selalu berbisik, legenda tentang Larasati akan terus hidup, bukan hanya sebagai cerita gaib, melainkan sebagai pengingat bahwa kesedihan yang ditanggung sendiri dapat menjadi akhir yang sunyi,
bahkan ketika kekayaan telah datang dan pintu rumah tampak terbuka lebar.